Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sangat baik bagi kami. Kau telah melindungi kami sepanjang malam dan membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami bacakan, yang akan kami dengarkan, dapat kami pahami, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan harian kami. Karena kami percaya sabdamu adalah kekuatan kami, penghibur kami, petunjuk kami. Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya. Benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya, diratakannya dengan tanah dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Matius bab 7 ayat 21, ayat 24 sampai 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataan-Ku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, sering
kita mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja, bahwa mereka sering mengalami cobaan-cobaan yang amat berat. Misalnya saja ketika mereka berhadapan dengan orang-orang fasik, tentu mereka tenang-tenang saja. Mereka membiarkan orang fasik itu mengatakan kehebatannya atau melukai hatinya saja. Nah, inilah yang sering dialami oleh orang-orang yang boleh dikata selalu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan pertama dari kitab Yesaya ini sungguh meneguhkan orang-orang yang selalu terlibat di dalam kegiatan rohani itu, bahwa Tuhan akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang selalu melaksanakan sabda Tuhan di dalam kehidupannya. Bila ia mengalami permasalahan di dalam hidup, Allah tidak akan membiarkan dia menderita, tapi Allah akan membantunya dengan cara Allah sendiri, sehingga ia akan memperoleh jalan keluar yang pas, jalan keluar yang sungguh-sungguh membantunya. Mengapa? Karena Allah turut terlibat di dalam kehidupannya. Sedangkan orang-orang fasik yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan pengetahuannya, ia akan sulit memperoleh jalan keluar yang baik, karena ia selalu menghendaki kejahatan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bila selama ini Anda dan saya selalu mengalami problem-problem di dalam hidup, percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkanmu susah atau menderita. Allah tentu akan melindungi engkau, membantu engkau, sehingga engkau dan saya akan keluar dari permasalahan, karena Allah selalu menuntun kita. Sama seperti orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, mereka menyanyikan lagu yang bunyinya sebagai berikut: Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan mereka sendiri. Dan Tuhan inginkan supaya pintu-pintu gerbang dibukakan bagi orang yang benar dan yang setia, sehingga semua orang akan mengalami damai sejahtera, sebab mereka percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan Injil, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga." Kalimat ini mau mengajak kita untuk lebih fokus pada melakukan
kehendak Bapa di dalam hidup. Hal ini tentu agak berat bagi orang yang hidup pada zaman sekarang. Mereka mau hidup sebebas-bebasnya. Ketika orang tuanya menegurnya, atau ketika ia diatur oleh aturan-aturan, sering ia melawannya dengan cara melanggar aturan-aturan itu. Apalagi ia mau melakukan kehendak Bapa di dalam hidup. Tentu ini suatu perjuangan yang berat dari kita semua. Maka mari kita berusaha untuk rendah hati, sama seperti Yesus yang adalah hamba yang datang ke dunia hanya untuk melaksanakan kehendak Bapanya di dalam kehidupan harian. Semoga kita juga dari hari ke hari mau melaksanakan kehendak Bapa yang kita dengar melalui bacaan-bacaan yang ditawarkan kepada kita setiap hari. Semoga kita mampu melakukan itu. Sebab jika kita mampu melaksanakan kehendak Bapa di dalam kehidupan harian kita, kita diibaratkan sebagai orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Sehingga bila turunnya hujan dan datanglah banjir, rumah itu tidak akan rubuh. Mengapa? Karena dasar seseorang itu hidup adalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada beberapa hari yang lalu, kita mendengar bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Tuhan tidak akan berlalu. Ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa memang benar, sabda Tuhan itu kekal abadi. Sabda Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi fondasi bagi kita untuk berkarya. Sehingga walaupun dalam karya kita mengalami tantangan-tantangan dari orang-orang fasik, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan orang-orang tersebut. Justru ketika kita diganggu oleh orang-orang fasik, kita tetap tenang dan kita minta supaya Tuhan berkarya dalam diri kita, sehingga kita tidak membalas kefasikannya dengan kejahatan, tetapi kita justru membalas kejahatan dengan kebaikan, supaya suatu saat orang-orang demikian mengalami pertobatan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam karya-karya kita. Libatkanlah Tuhan di dalam karya-karyamu, maka karya-karyamu akan berhasil, karena Tuhanlah yang mengatur semuanya. Jika Anda melakukan demikian, Anda telah menjadi orang yang bijaksana di dalam hidupmu. Semoga kita selalu bijaksana, memikirkan kepentingan orang lain, dan membantu mereka, karena kita diutus untuk menjadi berkat bagi mereka. Semoga demikian. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkaulah yang melindungi kami, Engkaulah yang menyertai kami di dalam hidup ini.
Semoga kami mau menjadi pelaksana firman di dalam hidup ini, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, selalu memperhatikan kepentingan sesama, karena untuk itulah kami hadir. Bapa, berkatilah semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan menjadi landasan hidupnya, sehingga hidupnya berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada mereka semua rahmat kesehatan, dan berkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka semua, agar mendatangkan rezeki untuk kelangsungan hidup mereka, dan juga untuk membantu sesama yang sungguh membutuhkan pertolongannya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.